Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Beni. Perkenalkan kami dari International Class dan hari ini kami akan mengedukasi mengenai pendampingan hukum terhadap korban pelecehan di bawah umur. Sebagai syarat memenuhi salah satu nilai UAS kami yaitu Legal Aid Konservasi. Sebelum masuk ke inti bahasan, kami akan memperkenalkan diri dulu sebagai educator ya. Pertama ada saya sendiri dengan NIM 8111421112. Yang kedua mungkin boleh kenalan, Fanja. Kemudian saya Fanya Octavia dengan NIM 8111421156. Dan saya Miko Bagus Darmawan dengan NIM 811421389. Terima kasih, Teran. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya dan kita dari International Class. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke intinya kayak gitu, kita akan membahas dulu nih kira-kira pendahuluan mengenai topik yang akan kita edukasi ke teman-teman pada hari ini, yaitu mengenai pelecehan. Kira-kira pelecehan itu apa? Pelecehan itu, terkhusus pada anak di bawah umur, merupakan tindakan seksual atau tidak senonoh yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang masih di bawah umur tanpa konsen atau persetujuan dari anak tersebut. Pelecehan seksual itu dapat menyebabkan beberapa faktor kerugian terhadap korban. Di sini kami tuliskan seperti psikologis, kemudian emosional, fisik, dan juga sosial. Seperti psikologis bisa berdampak pada depresi, trauma, gangguan. Kalau emosional itu bisa kerasa bersalah, malu. Kemudian kalau fisik itu bisa seperti cedera kelamin dan juga gangguan kesehatan. Dan sosial itu seperti mengisolasi diri. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan hukum yang turut memayungi tindakan kejahatan ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hak korban. Kira-kira hak-hak korban yang mengalami pelecehan di bawah umur itu apa aja sih teman-teman? Oke, terdapat beberapa hak vital korban dan anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam aturan hukum yang sebelumnya sudah saya sebutkan dan juga diakui oleh Konvensi Hak Anak atau CRC. Yang pertama ada hak atas perlindungan khusus bagi anak, kemudian ada hak atas pemulihan dan rehabilitasi, kemudian ada hak diikutsertakan dalam proses hukum, kemudian ada hak pemulihan nama baik, kemudian ada hak atas pengaduan dan pelaporan, kemudian ada hak atas keadilan, kemudian ada hak atas pendampingan hukum dan ini adalah salah satu hak yang akan kita dalami lebih dalam dalam materi kali ini. Kemudian ada hak atas informasi dan ada hak atas perlindungan dan yang terakhir adalah hak atas dukungan sosial dan kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Miko. Baik, terima kasih, Teran. Mohon di next. Baik, jadi ketika kita berhadapan dengan proses hukum, uniknya dalam eh, suatu proses hukum di mana anak di bawah umur ini tidak dikategorisasikan atau dilabeling sebagai terpidana. Namun ada undang-undang tersendiri yaitu di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana ini dinamakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dalam ini ketika anak melakukan sebuah tindak pidana bukan disebut sebagai terpidana ya teman-teman. Kemudian memang dalam proses hukum itu sendiri tidak jauh beda dengan dengan proses peradilan pada umumnya. Cuman memang untuk anak sendiri ini biasanya prosesnya tertutup untuk umum. Kemudian ya memang kalau secara formil ya, formil itu ya dibacakan surat dakwaan. Oh sebelum masuk ke persidangan mungkin sebelumnya itu ada penyidikan ya, di mana sebenarnya bisa jadi terkait proses ini tuh berasal dari aduan atau diketahui oleh sendiri dari penyidiknya. Kemudian diproses secara hukum melalui persidangan. Tapi di sini memang dalam USPA itu hakim itu kan bersifat aktif ya. Jadi dalam sebuah persidangan itu memang hakim di sini bersifat untuk tetap proaktif dalam melakukan proses perdamaian terlebih dahulu daripada nanti eh, ketika anak diputus oleh hakim itu sebagai terpidana anak berurusan dengan hukum yang kemudian akan eh, di itu apa namanya
ditaruh ya bahasanya ditaruh atau direhabilitasi di lembaga pembinaan khusus anak, di mana anak akan ditempatkan dan berkoordinasi dengan petugas-petugas terkait di sana di PT2 TP2A. Namun yang menjadi menarik ini ketika ada suatu proses hukum yang digaung-gaungkan oleh para pencipta USPA ini ya, yaitu diversi atau dikenal juga dengan istilah RJ ya, Restoratif Justice, di mana emang ini merupakan sebuah salah satu alternatif penyelesaian di luar pengadilan, di mana sudah disebutkan di situ bahwa diversi ini bertujuan untuk satu, mencapai perdamaian antara korban anak dan pelaku anak, kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan pelaku anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku anak. Memang yang unik ini diversi tidak bisa dilakukan serta-merta ya teman-teman, di mana ada ruang lingkup atau limitatif tersendiri daripada pemberlakuan diversi ini. Mungkin sebagai contoh ketika anak melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan ringan, di mana ancamannya itu kan paling mentok-mentok tuh nggak lebih dari 7 tahun ya biasanya ada yang ringan tuh 3 bulan gitu. Nah di sini memang dituntut pada para hakim ini untuk bersikap proaktif untuk melakukan diversi terlebih dahulu. Namun memang diversi ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak ya teman-teman. Kemudian untuk pemberlakuan diversi ini tidak bisa terhadap misal penganiayaan ringan yang disertai satu eh, itu pemerkosaan itu tidak boleh sesuai dengan pasal 285 KUHP karena pidana penjara paling lamanya itu 12 tahun. Maka anak ABH ini tidak boleh mendapatkan atau memperoleh penetapan diversi oleh majelis hakim. Kemudian selain itu juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mungkin boleh di next terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk kepada proses diversi, memang sejatinya diversi ini adalah selain ruang lingkupnya terhadap korban, tapi juga memperhatikan terhadap pelaku, di mana diversi ini tentunya menitik beratkan pada bagaimana caranya kedua belah pihak ini sama-sama memperoleh keadilan. Namun keadilan yang diperoleh memang kita tidak bisa menilai sendiri ya. Namun proses ini bisa kita terapkan pada ABH terkait kekerasan seksual ini. Baik, masuk pada proses diversi, di mana pada umumnya itu dilakukan yang pertama itu musyawarah antara pihak si korban dan pelaku, di mana memang karena memang ABH ini kan dalam tanda kutip masih di bawah pengampuan orang tua ya, maka dalam hal ini memang orang tua dituntut untuk mewakili si anak dalam proses musyawarah tersebut. Kemudian setelah dilakukan musyawarah, ditetapkan sebuah fasilitator diversi, di mana sebagai fasilitator ini atau biasanya mediator ya mediasi ini memang perlu dia tuh nggak boleh condong pada salah satu pihak. Kemudian selanjutnya fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada pelaku anak untuk menjelaskan mengenai perbuatan yang dilakukannya, di mana apa aja sih niatnya dari awal tuh melakukan tindak tindak pidana ini tuh apa. Kemudian orang tua pelaku anak untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anaknya dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Maka emang orang tua tuh uh, sebenarnya nggak pingin ya anaknya itu dicap atau dilabel sebagai terpidana. Maka dari itu memang di sini peran orang tua harus aktif, tidak boleh cuek terhadap adanya ABH ini. Kemudian yang C, korban dan keluarga korban untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Poin keempat, apabila dipandang perlu, fasilitator diversi juga dapat melakukan pertemuan terpisah antara masing-masing pihak. Karena biasanya memang ketika terjadinya sebuah mediasi itu nggak selalu apa ya, korban itu ketika bertemu dengan pelaku itu akan merasakan ibaratnya rasa trauma atau apa. Nah, sebagai fasilitator diversi, dia bisa melakukan mediasi secara terpisah untuk adanya korban dan pelaku tersebut. Kemudian tahap terakhir, fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah diversi ke dalam kesepakatan diversi. Kemudian kesepakatan diversi ini harus diserahkan kepada ketua pengadilan untuk diterbitkan penetapan kesepakatan diversi. Dengan diterbitkannya penetapan kesepakatan diversi ini, maka proses pemeriksaan perkara anak di pengadilan secara resmi dihentikan. Maka memang
setelah diproses secara hukum kan ada pembacaan atau pelimpahan berkas ke perkara pengadilannya, di mana memang dakwaan ini akan dibaca oleh majelis hakim, namun majelis hakim harus bersikap proaktif untuk melakukan restoratif justice terlebih dahulu. Apabila memang diversing tidak bisa dilakukan, Oke, mungkin menyimpulkan dari Miko tadi terakhir disampaikan bahwa eh, diversi itu dilakukan tapi harus dengan restoratif justice terlebih dahulu seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ke slide selanjutnya. Bisa dibantu oleh Fanja Octavia. Baik, terima kasih Teran. Kemudian terdapat peran dan juga pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual di bawah umum. Bisa di next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran pendampingan hukum dan juga cara mendapatkan pendampingan hukum. Untuk yang pertama-tama melalui dengan perlindungan hukum. Jadi korban pelecehan seksual di bawah umur berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan nomor 31 tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Jadi korban nantinya dapat memperoleh nasihat hukum, bantuan, biaya hidup sementara, dan juga pendampingan. Nah, pendampingan terhadap anak korban kekerasan itu diwajibkan sekali, teman-teman. Pendampingan ini meliputi memberikan rekomendasi kepada pihak korban untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian dan diproses nantinya secara hukum dengan persetujuan dari pihak korban. Jadi artinya pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan yang khusus sehingga anak merasa nyaman dan juga tidak trauma. Kemudian selain itu terdapat juga harus memberikan informasi, edukasi kepada korban mengenai hak-hak mereka, proses hukum dan juga pilihan-pilihan yang tersedia. Kemudian ada juga nantinya kita juga harus membantu korban dan juga dalam proses pelaporan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian maupun lembaga pelindungan anak atau LPA. Terus ada juga harus mendampingi korban dalam proses pemeriksaan. Jadi nanti waktu korban diperiksa oleh penyidik atau petugas lainnya, hal ini pendampingan ini untuk memastikan bahwa hak korban dilindungi dan juga mereka nantinya akan merasa nyaman dan juga aman selama proses pemeriksaan. Kemudian harus ada yang mewakili korban di pengadilan juga. Jadi nantinya jika kasus pelecehan seksual di bawah umur dibawa ke pengadilan, pendamping hukum dapat mewakili korban di pengadilan dan juga membantu mereka dalam menuntut hak-haknya. Kemudian dalam rangka mendapatkan pendampingan hukum, korban pelecehan seksual di bawah umur, berikut ada langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu buat laporan kepada pihak kepolisian dan juga minta bantuan hukum. Kedua, menerima pendampingan dari organisasi yang berkompeten seperti P2TP2A. Yang ketiga, mendapatkan nasihat hukum dan juga bantuan biaya hidup sementara. Dan juga yang terakhir yaitu menerima pendekatan feminis yang memahami kesehatan mental korban secara holistik. Nah, kemudian kita move on kepada pendampingan cara mendapatkan ini ya teman-teman, yang terakhir yaitu lembaga pendampingan hukum. Ada beberapa lembaga pendampingan hukum untuk kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, yaitu seperti LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang mana ini di seluruh Indonesia menyediakan layanan pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual di bawah umur. Kemudian ada Komnas Perlindungan Anak atau KPAI, yang mana ini memiliki program pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual di bawah umur. Dan yang terakhir ada Yayasan Pulih. Yayasan ini jadi organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak dan menyediakan layanan pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual di bawah umur. Selain itu, korban pelecehan seksual di bawah umur juga dapat mencari bantuan hukum dari pengacara swasta. Kemudian kita beralih kepada yang kedua, yaitu cara mendapatkan pendampingan hukum. Jadi caranya yaitu kita membangun rapport dengan korban. Jadi nanti pendamping hukum harus membangun rapport dengan korban agar mereka merasa nyaman dan percaya untuk menceritakan pengalaman mereka. Kemudian selain itu juga harus menjaga kerahasiaan identitas korban dan juga informasi yang mereka sampaikan. Hal ini dengan dalih untuk menghormati privasi korban dan juga tidak memaksa mereka untuk menceritakan pengalaman mereka jika mereka tidak mau. Jadi kita hanya mendengarkan apa yang mereka bilang
diceritakan pada saat itu tanpa adanya ancaman sedikit pun. Dan juga nantinya pendamping hukum harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada korban mengenai hak-hak mereka, proses hukum, dan juga pilihan-pilihan yang tersedia, dan juga yang benar yang dapat mereka pilih. Dan yang terakhir yaitu pendamping harus memberikan dukungan emosional kepada korban dan membantu mereka dalam mengatasi trauma dan juga stres yang mereka alami. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembali lagi kepada Tera. Terima kasih. Oke, terima kasih Vanja atas penjelasannya. Mungkin karena tadi Miko sempat ada terkendala teknis, apakah masih ada yang mau dijelaskan dari slide sebelumnya untuk Miko? Boleh, 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 boleh. Oke, silakan. Ada itu ya. Oke, Oke. jadi di tahap terakhir ini memang ketika hasil musyawarah terkait diversi ini atau restoratif justice ini dilakukan, memang ketika berhasil ini memang nanti akan dilakukan sebuah penetapan yang disampaikan oleh fasilitator diversi kepada hakim ketua majelis atau biasanya melalui ketua pengadilan, di mana ketika mediasi ini berhasil, maka proses perkara selanjutnya ini akan diselesaikan resmi dihentikan. Jadi di mana anak ini nanti tidak menjadi anak dalam ABH ini atau menjadi terpidana dalam tanda kutip sebagai anak ya. Memang ketika adanya RJI ini atau diversi ini digaung-gaungkan oleh pem- para hakim di itu ya di pidana, maka ini menjadi salah satu alternatif solusi di mana ketika bisa melihat kepada satu sisi pelaku dan satu sisi korban. Karena ketika kita melihat kepada ABH ini dilakukan proses secara di peradilan, maka ini tidak melihat sudut pandang dari korban. Namun ketika adanya RJ ini malah merupakan sebuah solusi dari adanya dilihat juga sisi dari pelaku, tapi juga dilihat dari sisi korban. Maka memang diversi ini merupakan salah satu langkah alternatif yang bagus untuk diterapkan dalam melakukan proses terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Baik, mungkin itu dari saya untuk menambahkan akhir dari presentasi saya. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan pada Teran.